Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Mu'adz bin Jabal, sahabat karib Mu'adz bin Amr. Suatu hari mereka kompak, mau kita apakan patung ayah saya ini. Kata Mu'adz bin Jabal, kita kerjain patungnya. Lalu kemudian mereka berdua malam-malam nyuri patung itu, ngambil dari rumah Mu'adz bin Amr, lalu dimasukkan septic tank, comberan yang ada kotoran manusianya. Zaman kita namanya apa? Septic tank, tapi terbuka zaman dahulu. Tempat buang hajat umum, kemudian ada comberannya dimasukkan di situ. Pagi-pagi ayahnya keluar rumah, loh, mana Tuhan saya? Nggak ada. Ini mau diibadati, ini mau diagungkan, mau dimintai keberkahan hari. Nggak ada, nyari, ketemu di comberan. Loh, kok di sini Tuhan saya? Diambil, dicuci, dibersihkan, diwangikan, taruh lagi. Subhanallah, Tuhan yang nggak bisa jalan diibadati manusia, nggak bisa mandi diibadati manusia. Nah, orang-orang ngasih makan ke Tuhannya. Kalau Tuhan diberikan makan oleh para hamba, siapa Tuhan itu? Harusnya Tuhan yang ngasih makan manusia. Tapi itulah, dia kasih makan Tuhannya, dia mengatakan Tuhannya memberi rezeki, padahal yang ngasih makan Tuhannya adalah dia, walaupun nggak dimakan juga oleh Tuhannya. Nah, sudah berjalan beberapa hari, diambil lagi malam, dimasukkan dalam comberan yang sama. Ayahnya keluar rumah, nggak ada, cari lagi, ketemu di tempat yang sama, cuci lagi, bersihkan lagi, wangikan lagi, taruh di tempatnya. Ketiga kalinya hilang. Ayahnya sudah tahu di mana tempatnya, tinggal menuju. Oh ya, di situ. Ambil, keluarkan, dia bersihkan lagi, taruh. Kali ini dia kasih pedang. Itu patung dikasih pedang, dikasih senjata. Kalau ada lagi yang ngerjain kamu, nih pedang. Ini cara ngidupin akal yang mati karena kesyirikan. Ini cara meruntuhkan, cara Mu'adz bin Jabal dan sahabatnya meruntuhkan bangunan kokoh kesyirikan di dalam logika. Bahwa ini tidak bisa apa-apa, kenapa ini yang disembah? Dia tidak mampu apapun, kenapa dia tempat kita menghadap? Walaupun dia adalah simbol kekuatan, simbol yang lainnya, tak pantas batu kita tunduk-tunduk di depannya. Apalagi batu itu kita yang buat, kita yang memahatnya, nggak pantas. Namun karena sudah terlalu lama seperti itu, maka seolah-olah benar, dan butuh dalil yang kuat untuk menghancurkan bangunan pemahaman syirik itu di dalam hati. Dan mulai logika sehat ayah Mu'adz bin Amr hidup. Ini Tuhan saya nggak bisa apa-apa, dibuang ke comberan. Oh, kasih pedang, suruh lawan. Bisa lawan nggak dia? Nggak bisa, batu nggak bisa ngelawan. Diapain aja ya, manut aja batu itu. Tapi mulai hidup logikanya. Tuhan yang selama ini dia agung-agungan di comberan 3 kali berturut-turut nggak ngelawan. Pasang pedang sama ayahnya di leher Tuhannya, besok lawan kalau ada orang macam-macam sama kamu. Itu mulai hidup tuh, fitrahnya mulai hidup, logikanya mulai main.
Orang kalau akidahnya salah, logika mati. Logika mati. Secanggih apapun IQ-nya, sekuat apapun kecerdasannya, kalau sudah akidah, mati logika. Bagikan orang yang tidak punya akal sama sekali. Itulah nasib orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kali yang keempat, begitu dimasukkan ke comberan, diikat dulu pakai bangkai anjing. Mereka dapat bangkai anjing entah di mana, wallahu alam. Kemudian diambil kali yang keempat dan diikat satu tali dengan bangkai anjing, masukkan comberan. Begitu kali yang keempat, ayahnya melihat nggak ada lagi Tuhannya, dia tahu di mana tempat Tuhannya berada. Pergi dia ke sana, dilihat Tuhannya, pedangnya sudah tidak bisa melawan. Ternyata di dalam comberan terikat satu tali dengan bangkai anjing. Orang Arab nggak suka anjing. Dari dulu sampai sekarang. Dilihat Tuhannya sampai bangkai anjing. Maka hiduplah fitrahnya luar biasa. Yang mengatakan tidak mungkin Tuhanku terikat dengan bangkai anjing, berarti ini bukan Tuhan. Akhirnya masuk agama Islam dengan taktik jitu dari Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Amr, anaknya sendiri. Sekarang dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayah daripada Mu'adz bin Amr bernama Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh. Dan kalau sudah ketua suku yang masuk Islam, itu cepat itu. Yang suku itu kalau ketuanya sudah masuk Islam, cepat ngikutnya. Nah, kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi, aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di atas keledai. Keledai itu tunggangan paling murah di zaman itu. Keledai adalah tunggangan paling murah di zaman itu. Di atasnya adalah unta dan di atasnya adalah kuda. Jadi yang mewah adalah kuda. Dan kemewahan masing-masing kendaraan pun dilihat dari jenisnya. Artinya walaupun unta satu level tapi tidak satu level gitu loh. Sama-sama kendaraan unta tapi tidak sama levelnya, tergantung untanya juga. Unta kurus, unta yang sehat, unta yang tinggi, unta merah. Kemudian kuda juga demikian. Walaupun sama-sama kuda jenisnya beda-beda. Ada yang mewahnya, ada yang spesialnya, ada yang biasa-biasa, ada yang kelas bawah tapi lebih mewah daripada unta gitu. Dan keledai jenis paling bawah. Kalau ada seorang orang besar di zaman ini tiba-tiba jalan-jalan di tengah manusia naik Vespa, menurut kita gimana? Hah? Tanpa mengurangi kepada siapapun di antara antum yang naik Vespa ya, nggak ada maksud apapun. Karena saya lihat Vespa tadi pas parkiran. Vespa. Orang penting di zaman sekarang di negeri kita, lo naik Vespa deh. Biasa aja naik Vespa, nggak ada apanya. Saya orang berharga, saya orang penting. Rasul orang penting, luar biasa pentingnya. Namun naik Vespa, bonceng lagi. Ini menunjukkan tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada harga diri. Saya orang penting, harga diri maksudnya saya orang besar, nggak mungkin, nggak layak bagi saya keledai, nggak layak. Apalagi harus bonceng orang di atas keledai. Nggak ada itu sama Nabi Muhammad SAW. Kebesaran beliau adalah kebesaran, akan tapi tidak ada hubungannya dengan dunia. Beliau besar bukan karena dunia. Jadi apapun yang beliau pakai menunjukkan hal yang luar biasa dari apa yang beliau lakukan Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang naik Vespa saja sudah mulai malu. Padahal kita ketua suku juga bukan, ketua RW juga bukan, ketua kelurahan juga bukan. Udah mulai malu, kendaraannya butut. Nah,
Udah mulai malu kalau mobilnya catnya sudah banyak yang mengelupas. Saya ingat betul, saya punya guru pendiri pondok pesantren Al Furqan, dosen tetap di Universitas Islam Riau, itu pergi ke sekolah pakai mobil butut yang ditertawakan oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Kita saja santri yang gak punya apa-apa, bukan dosen, malu naik mobil itu. Dan siapapun murid-muridnya, silakan antum tanya ke mereka, pasti merasakan hal yang sama. Kita murid-muridnya malu naik mobil itu ke kampus. Beliau dosen di kampus itu. Sudah bah butut, tambal-tambal, dompolnya kelihatan. Kijang camat, tahu kijang camat, Pak? Kijang kotak tahun 70-an ya, 78 apa 79, anak nggak tahu, 77, seumur sana mungkin lahirnya kijang itu. Itu yang beliau pakai, dosen. Tapi manusia punya marwah bukan di kendaraan. Nah, dan orang yang menggantungkan marwah dirinya kepada kendaraan, siap-siap sibuk. Siap-siap apa? Sibuk. Karena kendaraan berganti-ganti, berarti harga dirinya harus ganti terus. Biarkan harga diri Anda tetap di atas apapun jenis kendaraan Anda. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam posisi sangat turun dari sisi fasilitas dunia dan tidak pernah turun dari sisi fasilitas siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Panggilan, kalau kita dipanggil oleh orang yang sangat kita cintai, bahagia luar biasa. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Pertanyaan besar. Hak Allah dari kita, kewajiban kita kepada Allah. Lalu kalau kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, apa hak kita yang akan diberikan oleh Allah yang kita adalah berhak untuk menerimanya? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini akhlak para sahabat. Ini akhlak para sahabat. Walaupun mereka tahu apa jawabannya, tetap mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini mayoritas. Apalagi kalau memang mereka tidak tahu, pasti mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di zaman kita, bolehkah mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam? Khilaf para ulama. Kalau di masa hidup Rasul jelas boleh, karena ada Rasul yang masih hidup, dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau zaman kita sekarang Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, masih bolehkah kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, atau hanya cukup dengan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui? Bolehkah kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam sementara Rasul sudah wafat? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Dan yang mengatakan tidak karena Rasul sudah wafat. Dan yang mengatakan boleh, mengatakan khusus bab syariat, boleh. Khusus apa? Bab syariat boleh. Selain bab syariat nggak boleh. Bab syariat maksudnya tentang ilmu agama. Nggak tahu kita tentang jawaban sebuah ilmu, ditanyakan kepada kita tentang ilmu agama, nggak tahu kita jawabannya, ilmu agama, boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena memang bab agama, bab syariat, Rasul yang paling tahu. Ilmu tentang syariat nggak ada yang lebih tahu dari Rasul, baik Rasul ketika hidup atau setelah wafat. Nggak ada yang lebih tahu selebih daripada Rasul. Maka tidak salah mengatakan Allah wa rasuluhu alam khusus bab ilmu syariat. Wallahu a'lam. Qal
Lalu berkata Nabi SAW menerangkan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah dari hamba, hamba itu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dia dengan apapun. Itu dia tauhid. Ibadah kepada dia saja, apapun ibadah kita, apapun jenis ibadah kita hanya kepada dia saja, nggak ada yang lain. Yang lain tidak ada dalam rumus hidup seorang hamba. Kalau dalam ibadah, Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Dan ini pekerjaan mudah bila diucapkan saja. Namun ketika pengamalan rumit. Mudah bagi kita ya akhi untuk setiap ibadah Allah saja, nggak ada yang lain. Allah saja, nggak ada yang lain. Allah saja, nggak ada yang lain. Nggak mudah. Namun barang siapa yang berhasil menjalankan itu, kata Nabi SAW, maka untuk dia adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan azab hamba yang tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kalau berhasil menjalankan itu, Allah berjanji tidak akan mengadab dan Allah tidak akan ingkar janji. Maka inilah keutamaan tauhid yang luar biasa, bahwa orang akan selamat dari murka Allah, selamat dari azab Allah, selamat dari neraka Allah, selamat dari huru hara kehancuran di padang mahsyar, bahkan lebih daripada itu, selamat daripada kehancuran di dunia. Nah, dan ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada Mu'adz, Mu'adz berkata, ini kabar gembira yang besar. Kenapa saya tidak berikan kabar gembira ini kepada orang lain ya Rasulullah, kepada manusia? Kata Rasulullah, jangan sampai mereka bertelekan dengan kabar gembira ini kemudian meninggalkan amal. Jangan wahai Mu'adz, biarkan manusia beramal. Biarkan mereka berpacu-pacu di dalam beramal. Biarkan mereka, jangan sampai mereka berpegang dengan hadis ini kemudian bertelekan dengan hadis ini, sudah cukup, saya tidak mengikuti Allah dengan satu apapun. Kemudian mereka meninggalkan amal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu awalnya menyimpan hadis ini di dalam dirinya, namun beliau sampaikan di akhir hayatnya. Beliau sampaikan menjelang-jelang akhir hayatnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak dari awal-awal membicarakan hadis ini kepada orang lain, namun berkecamuk terus di dirinya, sampaikan enggak, sampaikan enggak, sampaikan enggak, ini ilmu yang luar biasa. Ini ilmu yang luar biasa, sampaikan apa tidak? Apakah ini termasuk salah menyembunyikan ilmu? Ya. Akhirnya beliau menyampaikan di akhir hayatnya, takut dosa. Ada ilmu besar yang beliau dapat dari Nabi Muhammad yang belum beliau sampaikan kepada manusia. Baik, berikutnya seperti yang kita katakan tadi, ada petikan-petikan pelajaran dari hadis-hadis dan ayat-ayat sebelumnya. Ini tidak kita syarah karena sudah kita syarah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita ambil saja sebagai pelajaran. Yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah, maksud daripada penciptaan jin dan manusia. Sudah kita katakan di bahas-bahasan sebelumnya, karena ini hanya petikan-petikan poin pelajaran dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah berlalu. Hikmah dari penciptaan jin manusia adalah untuk bertauhid dalam ibadah mereka. Yang kedua, annal ibadata huwa tauhid, li'annal khusumata fih, bahwasanya ibadah itu adalah tauhid. Tauhid yang paling utama. Ibadah adalah tauhid yang paling utama, bukan semata-mata dia, tapi tauhid yang paling utama. Li'annal khusumata fih, dan permusuhan para nabi dan rasulnya dalam tauhid. Dalam tauhid, dalam ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihatlah, bacalah perdebatan para nabi dan para umatnya di dalam Al-Qur'an dalam masalah tauhid. Bahwa para nabi itu mengajak mereka, tinggalkan Tuhan kalian selain Allah, tinggalkan yang kalian ibadati selain Allah. Yang ketiga, annama lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak mendatangkan tauhid dalam hidupnya dan ibadahnya,
sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Tak ada makna ibadah itu. Fafihi makna qawlihi, ini makna firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak mengibadati apa yang kuibadati. Kalian beribadah kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, sementara aku hanya kepada Allah satu-satunya. Maka bagaimana kalian beribadah tidak sama dengan bagaimana aku beribadah. Kalian tidak beribadah seperti apa yang aku ibadati. Aku beribadah kepada Allah tanpa syirik, sementara kalian beribadah kepada Allah pakai syirik. Ini makna firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang keempat, al-hikmah fi irsalir rusul. Hikmah dari diutusnya para nabi dan para rasul, yaitu an ya'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi seluruh taghut, yaitu ibadah kepada selain Allah. Anna risalah ta'ammat kulla ummah. Yang kelima, bahwasanya risalah kenabian ini mencakup seluruh umat. Seluruh umat dapat risalah, dapat nabi dan rasul dan nabi yang Allah utus kepada mereka. Anna dinal anbiya wahid. Yang keenam, anna dinal anbiya wahid. Agama para nabi itu satu, agama tauhid. Agama tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan tidak ada ibadah kepada selain Allah. Mungkin cara beribadahnya beragam, kaifiat ibadahnya beragam, namun sama, tauhid, hanya kepada Allah dan tidak ada selain Allah. Yang ketujuh, al-mas'alah al-kabirah anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Ada sebuah masalah besar yang harus kita ketahui, bahwasanya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tidak bisa didapatkan sampai orang itu kufur dengan taghut. Harus kufur dengan seluruh taghut, seluruh yang diibadati selain Allah. Fa fihi makna qaulihi ta'ala, di dalam masalah ini makna daripada firman Allah taala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, dua-duanya harus tercapai. Harus tercapai iman kepada Allah dan kufur kepada taghut, karena banyak orang yang iman kepada Allah namun tidak kufur dengan taghut, dan ini sama sekali ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan dia tidak beribadah kepada Allah. Yang kedelapan, anna taghuta amun fi kulli ma'ubida min dunillah, bahwa sesungguhnya taghut adalah apapun yang diibadati selain Allah. Apapun yang diibadati selain Allah. Yang kesembilan, idhamu sya'ni thalathatil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha 10 masail awwaluha nahyu 'anil syirk. Besarnya tiga ayat yang muhkamat dalam surat Al-An'am yang sudah kita baca, ayat 150 sekian, inda salaf, di sisi ulama terdahulu, di dalamnya ada 10 perkara. Yang pertama, yang paling utama, an-nahyu 'anil syirk, larangan berbuat syirik. Yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil Isra, dan ayat-ayat yang muhkamat di dalam surat Isra yang sudah kita baca juga sebelumnya. Wa fiha 18 mas'alah. 18 mas'alah, ada 18 masalah. Bada'aha biqaulih, Allah mulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan menjadikan bersama Allah ada ilah yang lain. Fataq'uda madhmuman makhdhula, kamu akan menjadi orang yang tercela dan hina. Wa khatamaha biqaulih, lalu Allah tabaraka wa taala menutup dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan jadikan bersama Allah ada ilah yang lain. Bersama Allah loh, Allah ya ibadati juga, selain Allah juga nggak boleh. Itu dia tauhid. Fatulqa fi jahannama maluman madhura, niscaya kamu akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan tercela dan terbuang. Wa nabbaha Allah subhanahu wa ta'ala ala 'idhami sya'ni hadhil mas'alah biqaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, dan Allah ingatkan subhanahu wa ta'ala pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, itu adalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, Rabbmu telah wahyukan kepadamu daripada hikmah, daripada ilmu yang luar biasa, ilmu tentang tauhid. 11 ayat suratin nisa allati tusamma ayatul huquqil 'ashrah. Kita juga membahas surat An-Nisa yang dinamakan 10 hak-hak yang Allah mulai subhanahu wa ta'ala dengan hak yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Yang ke-12,
at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah SAW inda mautih, memberikan peringatan terhadap, memberikan mengingatkan kita akan wasiat Rasulullah SAW setelah matinya, setelah wafatnya. Wasiat yaitu wasiat yang ada di dalam Al-Quran. Wasiat-wasiat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran semua adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang ada dalam surah Al-An'am, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa itu adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsata asyrah, yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina, mengetahui apa hak Allah terhadap kita yang harus kita tunaikan. Ar-rabi'ata asyrah, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi 'ala Allah idza addu haqqahu, mengetahui apa hak hamba dari Allah kalau mereka menunaikan hak Allah terhadap mereka. Al-khamisata asyrah, yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah, masalah ini tidak diketahui oleh banyak sahabat. Sudah kita katakan tadi, Mu'adz menerimanya dan kemudian Nabi mengatakan jangan kasih tahu yang lain. Yang tidak mereka ketahui bukan tauhidnya, mereka mengetahui tauhidnya, keutamaan yang ada di dalam hadis ini yang tidak diketahui banyak sahabat. Karena Mu'adz menyampaikan di akhir-akhir hayat beliau. Berarti yang lain tidak mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tauhid yang luar biasa ini yang tidak diketahui. Maksud beliau itu bukan tauhidnya yang tidak diketahui, tauhidnya diamalkan, ilmunya kuat dan kokoh di tengah para sahabat. As-sadisata asyara, yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Kalau ada maslahat, takut nanti manusia bertelekan, bersandarkan kepada masalah ini, sembunyikan dulu ilmu. Dan ini ditakdirkan, dilihat oleh orang-orang yang pandai mengukur keadaan. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yassarahu bima yasurruhu, disunnatkan, diistihbabkan, disukai memberikan kabar gembira kepada orang muslim dengan apa-apa yang bisa membuat dia gembira. Mu'adz begitu dapat kabar gembira ingin memberikan kabar gembira kepada orang lain. Afala ubasyirun nas, tidakkah saya berikan kabar gembira ini kepada orang lain ya Rasulullah, kepada manusia lain? Ini tanda cinta kepada muslim, ini tanda cinta kepada saudara. Apa yang kita dapatkan daripada kebaikan kita ingin berbagi dengan mereka. Dan oleh karena itu juga kita menyampaikan ilmu tauhid, karena tanda cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat, ini kebaikan yang luar biasa, maka kita sampaikan. Kemudian ats-tsaminata asyara, yang ke-18, al-khaufu minal ittikali ala si'ati rahmatillah, masalah takut dari bertelekan hanya bersandarkan kepada luasnya rahmat Allah. Jangan sampai bersandarkan kepada Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, kemudian lupa berjibaku dalam ibadah atau hanyut di dalam maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. At-tasi'ata asyarah, yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu alam, perkataan orang yang ditanya tentang apa yang tidak diketahui adalah Allahu wa rasuluhu alam. Yang ke-20, jawazu taksisi ba'din nasi bil ilm duna ba'd. Yang ke-20, bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu yang tidak disampaikan kepada yang lainnya, kepada selain dia. Boleh sebagian manusia diberikan, sebagian yang lain tidak, dengan maslahat yang ada. Al-hadiyata wal insyurun, yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam liruku